Ramadan pertama ia mendaki sendirian, dan ia pulang tidak benar-benar sendirian. Namanya Rengganis Pusparani, 24 tahun. Perempuan Sunda yang terlalu percaya diri untuk percaya pada mitos. Ia ingin membuktikan bahwa ketakutan hanyalah sugesti, bahwa gunung hanyalah tanah dan batu. Tapi malam itu, di lereng Gunung Guntur, saat azan maghrib menggema lebih panjang dari seharusnya, ia mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dan sebelum subuh tiba, sesuatu mengambil sesuatu darinya sebagai gantinya. Namanya Rengganis Pusparani, usianya 24 tahun. Perempuan Sunda asli Garut dengan tinggi sekitar 165 cm, tubuh ramping dan langkah yang ringan seperti terbiasa berjalan jauh. Kulitnya sawo matang, rambutnya hitam panjang sering ia ikat rendah. Tatapannya tenang, tapi ada keras kepala yang tersembunyi di balik sorot matanya. Rengganis dikenal pendiam, logis, dan ambisius. Ia baru saja diterima bekerja di Bandung sebagai konten kreator perjalanan. Ambisinya sederhana tapi kuat, membuktikan bahwa perempuan bisa mendaki sendiri tanpa pemandu, tanpa bergantung. Gunung pertamanya sebagai proyek solo adalah Gunung Guntur. Ia memilih mendaki di bulan Ramadan. Katanya, suasana gunung saat puasa lebih sepi, lebih hening, lebih bersih. Ia justru menyukai itu. Waduh, ceritanya makin seru nih. Tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe, biar aku bisa terus bikin cerita-cerita seru buat kalian. Oh iya, share juga pengalaman kalian di komentar, siapa tahu bisa jadi cerita versi kalian di video selanjutnya. Hari itu, sore menjelang maghrib. Langit di atas Garut memerah lembut, angin membawa bau tanah kering dan belerang tipis. Jalur pendakian Gunung Guntur terkenal terjal dan berpasir lepas. Setiap langkah terasa seperti mundur setengah langkah. Rengganis tidak memakai jasa pemandu. Beberapa warga bawah sempat mengingatkan, "Teh, bulan puasa mah tong nepi ka peting di luhur. Jangan sampai malam di atas saat bulan puasa." Ia hanya tersenyum sopan. Menurutnya, itu hanya sugesti. Menjelang azan maghrib, ia sampai di area dataran berbatu. Tak ada tenda lain, tak ada suara manusia, hanya angin yang menggesek pasir vulkanik. Ia berbuka dengan air dan 3 kurma, sendirian. Saat azan maghrib berkumandang samar dari kota Garut yang jauh di bawah, suara itu terdengar aneh, seperti terdistorsi angin. Terlalu panjang, terlalu berat. Allahu Akbar. Gema itu seperti tidak selesai. Rengganis menoleh. Tak ada siapapun. Ia menggelar matras, sholat dengan cepat karena angin makin dingin. Setelah itu ia berjalan sedikit menjauh untuk mengambil gambar senja terakhir. Di sanalah ia melihatnya. Sebuah batu hitam mengkilap berbeda dari batu lain. Seolah baru saja terangkat dari perut bumi. Di sekitarnya pasirnya lebih gelap, lebih padat. Instingnya berkata, unik. Ia mengambil batu itu. Beratnya hangat. Terlalu hangat untuk udara yang sudah mulai dingin. Buat kenangan, gumamnya. Ia juga memasukkan segenggam pasir hitam ke dalam plastik kecil. Saat ia berdiri kembali, angin berhenti. Benar-benar berhenti. Sunyi mendadak pekat. Dan dari belakangnya terdengar suara lirih, seperti seseorang berbisik tepat di telinganya. Eta lain milik maneh. Itu bukan milikmu. Rengganis menoleh cepat. Tak ada siapapun. Tapi pasir di sekitarnya seperti bergeser sendiri. Malam pertama Ramadan di atas Gunung Guntur terasa berbeda. Tidak ada lampu kota terlihat jelas karena kabut tipis turun pelan. Rengganis berniat istirahat lebih awal. Ia ingin bangun sahur sebelum imsak. Sekitar pukul 21.00 saat ia hampir terlelap di dalam tenda, terdengar suara. Bukan angin, bukan hewan. Suara langkah, banyak, pelan, serempak. Seperti orang berjalan berbaris di atas pasir. Kres, kres, kres. Ia menahan napas. Langkah itu mengitari tendanya, lalu berhenti tepat di belakang kepalanya. Kemudian, suara seperti orang membaca sesuatu. Pelan, bergema. Ritmenya seperti tarawih. Tapi bukan bahasa Arab yang ia kenal. Bukan ayat, bukan doa. Suaranya berat dan serak, bercampur seperti banyak tenggorokan membaca bersama. Rengganis gemetar. Ia membuka resleting tenda sedikit. Tak ada siapapun.
Tapi pasir di sekeliling tendanya penuh bekas kaki. Bukan sepatu, bukan sandal. Jejaknya panjang, dengan ujung yang terlalu runcing untuk kaki manusia. Dan batu hitam yang ia simpan di tas bergetar. Pelan, seperti ada detak di dalamnya. Tuk, tuk, tuk. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara azan lagi. Padahal jam menunjukkan pukul 23.47. Azan itu terdengar dekat sekali, seolah dikumandangkan tepat di belakangnya. Allahu Akbar. Nada akhirnya berubah menjadi tawa rendah. Rengganis menutup telinga. Tangannya tanpa sadar meraih plastik pasir yang ia ambil. Plastik itu basah. Ia mengangkatnya perlahan. Bukan pasir hitam. Di dalam plastik itu kini seperti tanah merah gelap dan bau besi, seperti darah. Tenda berguncang keras. Seseorang atau sesuatu seperti menepuk-nepuk bagian luar. Pelan. 3 kali. Tok, tok, tok. Lalu suara perempuan tua berbisik tepat di atas tendanya. Balikeun satu hacan subuh. Kembalikan sebelum subuh. Rengganis menahan napas. Jam menunjukkan 00.12. Masih lama menuju sahur. Dan ia sadar satu hal. Langkah-langkah di luar belum pergi. Mereka masih berdiri di sekeliling tendanya. Menunggu. Udara dini hari makin tipis. Jam di ponsel Rengganis menunjukkan 03.18. Tak ada sinyal. Baterai tinggal 27%. Di luar tenda, suara langkah masih ada. Tidak bergerak, tidak mendekat. Hanya berdiri mengelilingi. Seperti jamaah yang menunggu imam. Batu hitam di dalam tasnya kini terasa panas. Panasnya menjalar sampai ke lantai tenda. Plastik berisi pasir itu semakin lembab. Bau anyirnya semakin jelas. Rengganis gemetar. Tapi ia masih mencoba berpikir rasional. Ini halusinasi, dehidrasi, efek kelelahan puasa dan mendaki. Tiba-tiba, suara kentongan. Tong, 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 irama sahur. Tapi tidak mungkin ada warga naik ke ketinggian itu hanya untuk membangunkan sahur. Suara kentongan semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan tenda. Sunyi. Kemudian suara perempuan tua yang sama, kini jelas dan berat. Waktuna sakedik deui. Waktunya tinggal sedikit. Resleting tenda perlahan bergerak sendiri. Rengganis refleks menahannya dari dalam. Tarikan dari luar terasa kuat. Bukan hembusan angin. Tarikan yang sadar, yang tahu apa yang dilakukannya. Baliken, bisikan itu berubah menjadi geraman. Tenda bergetar keras. Rengganis akhirnya memberanikan diri membuka resleting dan keluar. Dan ia menyesal. Di sekelilingnya berdiri sosok-sosok tinggi kurus. Kulitnya seperti abu, wajahnya samar, matanya kosong hitam pekat. Kaki mereka panjang dengan ujung runcing seperti jejak yang tadi ia lihat. Jumlahnya puluhan. Mereka berdiri membentuk saf, menghadap ke satu arah, menghadap Rengganis. Di belakang mereka berdiri sosok perempuan tua berkebaya putih lusuh. Rambutnya panjang terurai sampai tanah. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, seolah tertutup bayangan. Tangannya menunjuk tas Rengganis. Nu dicokot lain peken kenangan. Yang diambil bukan untuk kenangan. Langit mulai memucat. Waktu subuh hampir tiba. Rengganis teringat pesan, kembalikan sebelum subuh. Tangannya gemetar saat ia membuka tas. Batu hitam itu kini memerah samar, seperti bara yang tertutup abu. Ia berjalan perlahan ke tempat pertama kali ia menemukannya. Setiap langkah terasa berat, seolah pasir menahannya. Sosok-sosok itu mengikuti, tidak berjalan, tapi bergeser, tanpa suara. Ia berlutut, meletakkan batu itu kembali ke tanah. Saat tangannya melepaskan, telapak tangannya terasa seperti terbakar. Ia menuangkan kembali pasir dari plastik. Begitu butiran terakhir jatuh, azan subuh terdengar. Kali ini jelas, jauh, dari kota Garut di bawah. Sosok-sosok itu berhenti bergerak. Perempuan tua itu menunduk.
Lalu seluruh makhluk di hadapannya perlahan retak seperti tanah kering. Tubuh mereka pecah menjadi debu, terbang terbawa angin. Dalam hitungan detik, dataran itu kosong, seolah tidak pernah ada apapun. Rengganis terjatuh terduduk. Tangannya melepuh merah. Saat ia menoleh ke bekas tempat batu itu, tak ada batu, tak ada bekas apapun. Hanya pasir biasa. Rengganis turun gunung pagi itu juga tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak merekam apapun, tidak mengunggah apapun. Beberapa hari setelahnya, ia tetap menjalankan puasa. Tapi setiap azan maghrib berkumandang, ia selalu mendengar gema tambahan di akhir takbir pertama. Pelan, berat, dan terkadang di sajadahnya setelah tarawih ada butiran pasir hitam. Padahal ia sudah memastikan tidak membawa apapun turun dari gunung.